Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kalian ketemu lagi dengan Ibu, yaitu Ibu Dona Hilda. Ibu yakin hari ini pada masih semangat untuk melakukan proses belajar mengajar. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah, yaitu kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali melaksanakan proses belajar mengajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membuka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar mengenai tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan tentang pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar sekarang, biar kita lebih semangat lagi, marilah kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan bersama-sama. Sudah siap anak-anak? Ya, nanti suaranya agak lantang ya, biar kita semangat. Demikianlah anak-anak, setelah menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan, Ibu yakin semangat untuk hari ini akan lebih menggelora, ya.
Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, apakah ada yang tahu rumah ini rumah siapa? Tahu nggak rumah ini rumah siapa? Rumah ini adalah rumah di mana pertama kali naskah proklamasi itu dirumuskan, yaitu di rumah Laksamana Muda Maida. Ya, anak-anak, jadi sekarang sudah tahu bahwa rumah ini rumah yang dulu digunakan dalam merumuskan teks proklamasi. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks proklamasi, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau yang dikenal dengan istilah adik Simba. Yang kedua, setelah membaca teks proklamasi, kalian mampu mengembangkan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Yang selanjutnya adalah setelah melihat video teks proklamasi, mampu menyebutkan makna proklamasi dengan benar. Tujuan yang selanjutnya adalah setelah menyaksikan video tentang proklamasi kemerdekaan, mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Jadi anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Anak-anak, kali ini kita akan melihat video mengenai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno yang pertama kali. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah video mengenai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ini ada sebuah teks tentang proklamasi kemerdekaan. Ibu bacakan ya. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan kewajiban mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom oleh tentara Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945 di kota Nagasaki, sehingga Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Artinya apa? Dari paragraf pertama ini, bahwa proklamasi itu yang dulu pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi tonggak sejarah, ya, bahwa kita berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Hal itu diawali pada saat Jepang diserang oleh sekutu, yaitu Amerika Serikat, dengan menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima,
sehingga Jepang menyerah syarat kepada sekutu. Hal itu menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan atau membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, ini adalah gambar 2 kota Jepang dulu yang dibom, yaitu pada tanggal 6 dan 19 Agustus 45, yaitu kota Nagasaki. Teks yang kedua, paragraf kedua, Ibu bacakan. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda atau Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi terdiri dari ini, anak-anak, ada I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Presiden Soekarno. Saat itu yang dihadiri oleh M. Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni bagian yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Dari cerita ini, teks pada paragraf kedua, bahwa dulu teks proklamasi itu disusun di rumah Laksamana Muda Maeda ini. Ya, siapa yang menyusunnya? Yaitu ada 3, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tetapi dari situ, setelah teks itu disusun oleh ketiga para proklamator itu, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro, ada seorang yang mengusulkan, yaitu Sukarni. Dia yang mengusulkan bagaimana ya kalau teks proklamasi itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Begitu. Kemudian ada bagian lagi bahwa Sayuti Melik, dia bagian yang mengetik naskah proklamasi. Karena naskah proklamasi pertama kali itu ditulis di kertas biasa. Ya, tapi karena ini dianggapnya formal, maka diketik oleh Sayuti Melik dengan mesin tik ya pada zaman dahulu. Nah, ini adalah rumah Tadashi Maeda atau Laksamana Maeda. Nah, ini pada saat itu ada Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Selanjutnya, ini adalah foto pada saat Presiden Soekarno pertama kali membacakan teks proklamasi, dan ini adalah teks proklamasi yang pada zaman dahulu. Pada paragraf ketiga kita lanjut. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain dari Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikno, Tabrani, dan Trimurti. Acara tersebut dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan teks proklamasi dan disambung pidato singkat tanpa teks. Ibu jelaskan lagi. Ceritanya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, tepat jam 10, mereka mulai melaksanakan pembacaan proklamasi oleh Presiden Soekarno, yaitu yang tadi bahwa proklamasi itu ditandatangani oleh Presiden Soekarno, I.R. Soekarno, dan Muhammad Hatta, dan disingkat dengan kata-kata Soekarno-Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi, kemudian Presiden Soekarno melakukan pidato singkat tanpa menggunakan teks. Ya, jadi anak-anak sekarang sudah tahu bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 tadi di rumah
kediaman Presiden Soekarno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat jam 10 pagi dibacakan teks proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pada paragraf keempat, yaitu kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi ini melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Dari teks yang ini, pada paragraf ini, bahwa diambil sebuah kesimpulan bahwa bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati itu siapa? Ibu Fatmawati adalah istrinya Presiden Soekarno. Kemudian dari bendera itu dikibarkanlah pada hari tanggal 17 untuk pertama kali oleh siapa? Yaitu oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Ini adalah foto pertama kali dikibarkan, yaitu dulu pengibar benderanya tidak seperti sekarang 3 orang, tetapi dulu hanya 2 orang, yaitu 2 orang laki-laki, yaitu S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Selanjutnya, ini ada foto Latif Hendraningrat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, dia mengajar bahasa Inggris di berbagai sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Dia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disebut pasukan peta dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia juga pernah menjabat sebagai komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Kemudian dia juga ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Jadi anak-anak, Abdul Latif Hendraningrat ini bukan sembarangan orang yang dipilih untuk mengibarkan bendera tadi. Dia selain lulusan sarjana tinggi hukum, dia juga mengajar sebagai guru bahasa Inggris di berbagai sekolah. Dia juga ditugaskan untuk memimpin rombongan tari ke New York. Kemudian juga termasuk dia pasukan peta atau pembela tanah air. Jadi anak-anak, dari sini kita tahu siapa sih Latif Hendraningrat tersebut. Anak-anak, dari peristiwa tadi kita tahu apa sih makna proklamasi kemerdekaan, yaitu 1. Puncak perjuangan bangsa melawan penjajah. Ya, yang kedua, pengakuan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang merdeka. Ya, kemudian untuk menaikkan martabat karena kita bukan negara jajahan lagi. Selanjutnya adalah perjuangan sebagai negara maju yang mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Sedangkan yang terakhir adalah sebagai tonggak sejarah bangsa negara Indonesia. Jadi anak-anak, kalian sudah tahu bahwa makna proklamasi yang tertera di sini ada 3, Ibu ulang, sebagai puncak perjuangan kita melawan penjajah. 2, pengakuan terhadap dunia
luar bahwa negara kita mah sudah merdeka. Yang ketiga, untuk menaikkan martabat karena kita bukan negara jajahan lagi. Yang keempat adalah perjuangan negara baru yang mandiri dan tidak tergantung dengan negara lain. Yang terakhir yang pasti adalah tonggak sejarah Indonesia. Selanjutnya, anak-anak, tadi pada saat pembelajaran menyampaikan tujuan pembelajar, Ibu sudah mengatakan tentang ada kata adik Simba. Apa itu adik Simba? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sebelum nanti kita membuat kalimat menggunakan kata adik Simba ini, Ibu jelaskan. Kalimat apa? Lihat ini. Yaitu kalimat yang biasanya digunakan untuk menanyakan kata benda. Kamu misalkan apa ya? Kalau contoh biasa, apa isi box itu? Nah, ada kata apa untuk menyatakan. Kemudian yang kedua adalah di mana. Di mana ini biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana kamu tinggal? Nah, kalimat selanjutnya adalah kapan. Kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Misalnya seperti ini. Kapan ibu berangkat ke pasar? Ya, menggunakan kata kapan. Selanjutnya siapa? Siapa biasanya digunakan untuk menanyakan nama orang. Siapa sih nama orang itu? Ya, kemudian mengapa? Mengapa biasanya untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa ayam suka berkokok di pagi hari? Ya, kemudian selanjutnya ada kata bagaimana. Bagaimana biasanya untuk menanyakan suatu cara atau proses. Contohnya, bagaimana cara menanam padi itu. Nah, anak-anak, hari ini nanti kalian akan Ibu minta membuat pertanyaan menggunakan kata-kata adik Simba ini, tetapi yang berhubungan dengan teks yang ada pada bacaan di atas. Paham anak-anak? Nah, baiklah. Kemudian selanjutnya nanti Ibu bagikan bentuk lembaran tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian Ibu bagikan, nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah beres, nanti kalian misalkan ada kendala dalam mengerjakan, kalian boleh mengacungkan jari kalau memang ada kendala yang memang tidak bisa dipahami. Setelah melaksanakan mengerjakan tugas, nanti kalian akan mempresentasikan bersama kelompok kalian. Giliran ya. Hari ini, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, kita lihat dulu mengenai adaptasi tumbuhan teratai. Lihat, Ibu yakin hampir semua sudah tahu mengenai tumbuhan teratai ini. Ini ada sebuah teks. Teks yang pertama yaitu paragraf pertama, tanaman teratai tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air, tangkai daunnya tumbuh menjalar hingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai itu bundar dan lebar. Fungsinya agar daun ini dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya.
Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Pada paragraf 3, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun berada di dalam air, akan tumbuhan teratai ini masih dapat bernafas. Jadi anak-anak, Allah itu menciptakan segalanya dengan kelebihan masing-masing. Misalkan, tumbuhan teratai ini hidup di air. Karena untuk hidup di air, maka memiliki cara khusus. Misalkan ciri-ciri khusus, adaptasi khusus. Misalkan tadi, batangnya berongga. Daunnya lebar dan bundar. Daunnya lebar itu agar apa? Lebih banyak menyerap cahaya matahari. Akarnya menjalar sehingga dia dapat mengapung di air. Tidak sembarangan tumbuhan yang bisa hidup di air. Misalkan bayam, apakah bisa tumbuh hidup di air? Tidak. Karena dilihat dari akarnya pun bayam tidak lebar sehingga kalau ditaruh di air pasti jatuh. Beda dengan teratai ini, akarnya menjalar sehingga dapat mengapung di air. Jadi anak-anak, banyak sekali contoh lain dari adaptasi tumbuhan, tetapi yang kita bahas kali ini sebagai penutup pembelajaran mengenai adaptasi tumbuhan teratai. Anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari materi yang begitu banyak sekali. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua, ya, sehingga dapat lebih menambah wawasan dari kalian semua, baik mengenai tentang proklamasi kemerdekaan, kemudian membuat kalimat tanya, dan ada sedikit tadi mengenai adaptasi. Ya, tadi juga ada tentang dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan. Demikianlah anak-anak pembelajaran kali ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.